Osasuna berhasil menahan imbang Real Madrid dengan skor 1-1 dalam laga sengit pekan ke-24 La Liga 2024/2025 yang digelar di Stadion El Sadar, Sabtu, tanggal 15 Februari tahun 2025, malam WIB. Meski Kylian Mbappe tampil gemilang dan mencetak gol pembuka, Los Blancos harus puas berbagi poin setelah bermain dengan 10 pemain sejak akhir babak pertama. Babak pertama, pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi. Real Madrid langsung menunjukkan dominasinya dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui aksi individu Kylian Mbappe. Bintang asal Prancis itu memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior, melewati satu pemain belakang Osasuna, dan melepaskan tembakan keras yang gagal diantisipasi kiper Sergio Herrera. Skor berubah menjadi 1-0 untuk tim tamu. Namun, petaka menghampiri Real Madrid di penghujung babak pertama. Jude Bellingham, yang berperan sebagai motor serangan di lini tengah, mendapatkan kartu merah langsung dari wasit Munuera Montero setelah melakukan tackle keras terhadap pemain Osasuna. Keputusan ini memaksa Los Blancos bermain dengan 10 orang sejak menit ke-44, menambah tantangan bagi mereka di babak kedua. Memasuki babak kedua, Osasuna tampil lebih agresif memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Serangan demi serangan dilancarkan ke jantung pertahanan Real Madrid, yang dipimpin oleh Antonio Rudiger. Pada menit ke-67, Osasuna mendapat hadiah penalti setelah David Alaba dianggap melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Ante Budimir yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Tembakan kerasnya ke sisi kanan gawang membuat kiper Andriy Lunin tak berdaya. Skor pun berubah menjadi 1-1. Real Madrid berusaha bangkit di sisa waktu pertandingan, namun pertahanan solid Osasuna mampu menahan gempuran dari Mbappe dan kawan-kawan. Hingga peluit panjang dibunyikan, pertandingan 1-1 tetap bertahan. Dampak hasil pertandingan. Dengan hasil ini, Osasuna naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara La Liga dengan koleksi 32 poin. Sementara itu, Real Madrid tetap berada di puncak klasemen dengan 51 poin, namun jarak dengan pesaing di bawahnya semakin terpangkas. Man of the match, Kylian Mbappe. Meski gagal membawa Madrid menang, Mbappe tampil gemilang dengan mencetak gol dan menjadi ancaman konstan bagi pertahanan Osasuna sepanjang pertandingan. Laga ini menjadi pengingat bahwa dalam sepak bola, keunggulan jumlah pemain bisa menjadi penentu hasil akhir, dan Osasuna memanfaatkannya dengan sempurna. Berita selanjutnya datang dari Atletico Madrid gagal rebut puncak klasemen. Ditahan Celta Vigo 1-1. Atletico Madrid gagal memanfaatkan kesempatan untuk merebut puncak klasemen La Liga setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Celta Vigo. Hasil ini memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di kandang, meski harus bermain dengan 10 orang hampir sepanjang laga. Babak pertama, kartu merah Barrios merugikan Atletico. Pertandingan dimulai dengan semangat tinggi dari Atletico yang ingin memanfaatkan hasil imbang Real Madrid. Namun, situasi berubah di menit ke-25 saat Pablo Barrios mendapat kartu merah usai tinjauan VAR karena tackle keras terhadap Pablo Duran. Kehilangan satu pemain membuat Atletico lebih bertahan, sementara Celta mulai menguasai permainan. Menjelang turun minum, Duran mendapat peluang emas, namun tembakannya terlalu lemah dan mudah diamankan Jan Oblak. Babak kedua, Aspas bawa Celta unggul. Sorloth selamatkan Atletico memasuki babak kedua. Celta terus menekan hingga mendapatkan penalti setelah Borja Iglesias dijatuhkan di kotak terlarang. Iago Aspas yang baru kembali bermain sukses mengeksekusi penalti dengan sempurna, membawa Celta unggul 1-0. Tertinggal, Diego Simeone memasukkan Alexander Sorloth dan Angel Correa untuk menambah daya gedor. Strategi ini membuahkan hasil di menit-menit akhir ketika Sorloth melepaskan tembakan voli keras ke sudut bawah gawang, menyamakan skor menjadi 1-1. Kesimpulan, meski gagal merebut puncak klasemen, Atletico tetap menjaga rekor kandang mereka dan terus bersaing di papan atas La Liga. Sementara itu, Celta Vigo harus puas dengan 1 poin meski tampil dengan keunggulan jumlah pemain. Berita selanjutnya datang dari Liga Inggris. Everton raih kemenangan penting di markas Crystal Palace. David Moyes puas dengan performa tim Everton sukses meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Crystal Palace dalam lanjutan pekan ke-25 Premier League. Bermain di Selhurst Park pada Minggu, 16/2. Dini hari WIB, The Toffees berhasil mengamankan 3 poin penuh dengan skor tipis 2-1. Tim tamu membuka keunggulan terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Beto Betuncal pada menit ke-42. Namun, keunggulan tersebut tak bertahan lama.
Crystal Palace berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hanya 5 menit kemudian lewat gol Jean-Philippe Mateta. Memasuki babak kedua, Everton tampil lebih agresif untuk mencari gol kemenangan. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-80, ketika Carlos Jonas Alcaraz berhasil mencetak gol kedua untuk tim tamu. Gol ini memastikan kemenangan 2-1 bagi Everton. Setelah pertandingan, manajer Everton, David Moyes, mengungkapkan kepuasannya atas performa timnya. Moyes, yang baru kembali menangani The Toffees menggantikan Sean Dyche, mengaku senang dengan reaksi positif para pemain di bawah asuhannya. Dalam 5 pertandingan terakhir di Premier League, Everton mencatat 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Para pemain telah bereaksi dengan sangat baik. Ini adalah awal yang luar biasa. Bisa datang dan memenangkan beberapa pertandingan penting seperti ini. Kami mulai menunjukkan perkembangan positif di Liga, ujar Moyes kepada Sky Sports. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi hingga akhir musim. Saya berharap tren positif ini bisa terus berlanjut. Kami masih perlu meraih poin sebanyak mungkin. Kemenangan ini sangat berarti. Apalagi kami mendapatkannya di tempat yang sulit melawan tim yang terus berkembang. Tambahnya, dengan kemenangan ini, Everton kini menempati posisi ke-13 di klasemen sementara Premier League dengan koleksi 30 poin. Hasil positif ini semakin memperkuat kepercayaan diri tim untuk terus bersaing di sisa musim. Berita terakhir datang dari Liga Inggris. Marco Silva puas dengan kemenangan Fulham atas Nottingham Forest, kami pantas menang. Pelatih Fulham, Marco Silva, menegaskan bahwa timnya memang pantas meraih kemenangan dalam laga melawan Nottingham Forest. Pertandingan yang berlangsung dengan skor ketat tersebut sebenarnya menunjukkan dominasi penuh dari Fulham di sepanjang laga. Dalam pertandingan yang digelar pada akhir pekan, Fulham berhasil mengamankan kemenangan dengan skor tipis. Meski demikian, Silva menilai bahwa hasil akhir tidak mencerminkan jalannya pertandingan, di mana timnya tampil lebih baik dan menciptakan banyak peluang berbahaya. Pertandingan ini hanya ketat dalam hal skor, tapi dalam aspek permainan, kami mendominasi sepenuhnya, ujar Silva kepada BBC Match of the Day. Sepak bola memang tidak terduga, tetapi hari ini jelas tim terbaiklah yang menang. Hingga menit ke-35, kami sudah unggul 1-0, dan seharusnya bisa menjadi 2-0 atau bahkan 3-0. Silva juga memuji lawan yang mampu memanfaatkan peluang meski dalam tekanan. Chris Wood mencetak gol dengan penyelesaian yang sangat baik. Dia memang sedang dalam performa terbaiknya saat ini. Tapi secara keseluruhan, kami tetap mengendalikan permainan. Para pemain saya menunjukkan kesabaran, disiplin, dan terus menciptakan peluang, jelasnya. Pelatih asal Portugal ini mengaku telah memberikan instruksi jelas di ruang ganti untuk tetap menjaga prinsip permainan di babak kedua. Saya meminta para pemain untuk tetap tenang dan terus bermain sesuai rencana.